Hello, my name is Joseph. Don't forget to like, subscribe, and comment to the channel. Saya cinta kamu. Oke, lanjut lagi. Minum dulu. Pekerja kebingungan dan putus harapan. Keputusan ke-6 perusahaan Inggris yang mempunyai izin mendatangkan pekerja asing dalam skema visa pekerja musiman sektor perkebunan untuk tidak mengambil tenaga kerja dari Indonesia membuat banyak PMI kebingungan. Padahal sebagian besar dari mereka telah menerima panggilan dari perusahaan perkebunan yang pekerjaan mereka musim panen 2022, termasuk perusahaan saya ya. Bingung, mereka bilang mau gimana lagi, kalau dibilang rugi ya rugi karena biaya sudah terlalu mahal, kata Chandra Septiana, salah seorang PMI yang telah menerima panggilan dari pihak perkebunannya di dekat kota Norwich sekitar 158 km dari London. Tanpa agensi resmi di Inggris, Chandra tetap tidak bisa bekerja kendati sudah ditawari lowongan di perkebunan. Di perkebunan itu, Chandra bertugas sebagai tenaga kebersihan di fasilitas-fasilitas yang ada dan mengaku menikmati pekerjaan di sana. Sebagai bagian dari kontrak kerja 2 tahun dengan PT Al-Jubara, Chandra berharap tetap dapat diberangkatkan walaupun berbeda negara tujuan. Meskipun tidak bisa ke sana atau ke Inggris, setidaknya dialihkan ke negara lain, misalnya Australia. Setidaknya jangan sampai putus harapan. Minimal sisa kontrak kerja saya yang tidak bisa berangkat ke Inggris, jadi ada tempat untuk bekerja. Kalau begini saya lontang-lantung, bingung ungkapnya. Chandra mengaku telah mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Awalnya dia mendaftarkan diri di Polandia dan Slovakia. Dia mengalihkan tujuan setelah ada kesempatan bekerja di Inggris pada 2022. Gitu. Samping 1.100 TK yang sudah sempat bekerja di Inggris seperti Chandra Septiana, ada sekurang-kurangnya 4.000 orang yang baru mendaftarkan diri ke PT Al-Jubara sebelum pendaftaran ditutup tahun ini, menurut Direktur PT Al-Jubara Yulia Guyeni. Di Bali, Robi Cahyadi turut berminat bekerja di sektor perkebunan Inggris setelah melihat lebih dari 100 orang berangkatkan melalui sebuah lembaga pelatihan kerja di provinsi itu tahun 2022. Robi sudah menghabiskan uang puluhan juta guna mengikuti pelatihan di LPK tersebut. Pada saat yang sama dia juga telah menerima surat pemberitahuan dari PT Al-Jubara cabang Bali bahwa pemberangkatan pekerja di Inggris belum dapat dilaksanakan hingga waktu yang belum ditentukan. Saya dijanjikan pihak LPK bahwa kami akan diberangkatkan bulan Maret, ungkap Robi seraya menambahkan dia merasa putus asa. Pantas putus asa pun ya. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan, LPK sejatinya tidak boleh melakukan perekrutan, melainkan hanya melaksanakan pelatihan. Peneliti masalah tenaga kerja migran Andy Hall menyarankan agar pemerintah Indonesia menempuh pendekatan diplomatik seperti dilakukan oleh negara-negara lain. Menteri Tenaga Kerja harus bisa berkunjung ke Inggris sebagaimana dilakukan oleh menteri-menteri tenaga kerja lain jika ingin menyelesaikan masalah ini. Setiap minggu banyak menteri tenaga kerja pulang pergi ke Inggris untuk berusaha agar pekerja mereka direkrut dalam skema pekerja musiman. BBC News Indonesia masih menunggu jawaban atas pertanyaan itu dari Menteri Ketenagaan Ida Fauziah. Semoga ya Menteri Ketenagaan Kerja kita berangkat ke sana bisa menjadi solusi untuk pekerja musiman kita bisa berangkat lagi ya ke Inggris. Oke, selanjutnya langkah hukum. Nah, langkah hukum apa yang sudah ditempuh? Gitu. Karena menunggu dalam ketidakpastian, puluhan PMI telah menyerahkan surat kuasa kepada Federasi Buruh Migran Indonesia, Buruh Migran Nusantara, Buminu, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbumusi. Tujuan surat kuasa itu ada 2, sebagaimana dikatakan Ketua Bidang Hukum Advokasinya Abdurrahim Sitorus, yang juga merangkap koordinator tim pengacara khusus PMI Pertanian Inggris. Kami menuntut pengembalian biaya penempatan yang berlebih yang ditanggung PMI sesuai peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya dalam proses penempatan. Kami juga menuntut ganti rugi PMI atas gaji, sisa kerja 6 bulan sesuai kontrak yang dibuat antara PT AMI, agen rekrutmen dan pekerja jelasnya. Mayoritas PMI yang meminta bantuan hukum menurut Abdurrahim Sitorus adalah mereka yang sudah tidak dipekerjakan lagi sebelum kontrak 6 bulan berakhir.
Direktur PT AMI Yulia Geni menanggapi rencana gugatan dengan menyatakan langkah hukum itu merupakan hak pekerja. Tapi langkah bijaknya kita melihat dari semua sisi timbulnya masalah karena bukan diakibatkan oleh kesalahan PT AMI, melainkan timbulnya masalah dengan tingginya tingkat pekerja migran yang melarikan diri, yang tentunya kita belum tahu maksud dan tujuan untuk bekerja di Inggris. Direktur BP2MI Kemenaker Renda Setiawan sebelumnya mengakui bahwa peluang kerja di Inggris potensial dikembangkan yang bisa dimanfaatkan oleh pencari kerja Indonesia. Bagus, berpotensi sekali sebenarnya di Inggris. Gaji minimum yang pekerja musiman di Inggris baru saja dinaikkan menjadi 10,42, asalnya 10,10 atau sekitar Rp190.000 per jam. Besaran itu merupakan upah kotor sebelum dipotong pajak, penghasilan, dan sumbangan asuransi nasional. Menteri Muda Urusan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Mark Stephen Spencer mengatakan kenaikan upah berlaku bagi pekerja musiman mulai April ini. Dalam konferensi Persatuan Pertanian Indonesia MF tanggal 21 Februari, Spencer juga mengumumkan pekerja musiman mendapat jaminan minimal 32 jam per minggu. Nah, ini juga sebenarnya tahun ini tuh baik gitu. Maksudnya gaji naik, terus ada jaminan kerja 32 jam per minggu. Tidak seperti kemarin ada juga yang maksudnya nggak ada jaminan kerja. Dulu jaminan kerjanya 0 ya, 0 jam. Jadi kalau nggak kerja ya nggak dapat apapun. Oke, ini ada jaminan 32 jam kerja per minggu. Pemerintah Inggris menyediakan kuota 45.000 pisak bagi pekerja musiman dan kuota cadangan hingga 10.000 jika diperlukan untuk musim panen 2023. Kuota pisah kemudian dibagi antara 6 operator. Pisah pekerja musiman di tahun pertama, pekerja mendapat pisah selama 6 bulan, kemudian pulang ke negara asal dan kembali lagi selama 6 bulan di tahun kedua, begitu. Di samping jumlah itu terdapat kuota terpisah sebanyak 2.000 pisah kerja di sektor peternakan. Baru kedua sektor itulah yang terbuka bagi pekerja musiman sejauh ini. Oh, ada peternakan juga ya. Petani telah lama tergantung pada pekerja di luar negeri, utamanya untuk merawat, memanen buah dan sayur. Jadi petani-petani di sana telah tergantung lama, jadi membutuhkan tenaga kerja di luar negeri untuk merawat, memanen dan buah dan sayur. Kebutuhan pekerja musiman tinggi akibat Brexit atau Inggris keluar dari Uni Eropa. Sebelum Brexit banyak pekerja datang dari negara Eropa Timur, demikian juga sebelum pecah perang Ukraina. Banyak negara warga itu mengisi lowongan di sekitar sektor-sektor padat karya. Samping kendala tenaga kerja, sektor perkebunan juga dipukul akibat lonjakan biaya produksi. Perkebunan apel di Kent, wilayah yang menjadi lumbung pangan di Inggris Tenggara, dibiarkan mangkrak. Ini dikarenakan ongkos panen, tarif listrik, transportasi, dan pengepakan melonjak 23%. Tidak sebanding dengan kenaikan harga yang diterima petani dari supermarket, yakni hanya 0,8%. Dan Asosiasi Petani Apel dan Pir. Oke, lumayan juga ya, bacanya banyak. Silahkan kalian simpulkan, khususnya kepada ex pekerja Inggris, termasuk saya dan teman-teman yang lain. Silahkan kalian simpulkan mengenai hal ini. Dan buat kalian juga kandidat-kandidat yang berharap tahun ini berangkat, ya sudah ada seperti ini beritanya, ya gimana lagi, ambil keputusan dengan bijak apapun itu. Semoga itu adalah yang terbaik buat kalian semua. Kalaupun insya Allah sih, kalau saya optimis ya, mungkin tahun sekarang ini kesempatan kita buat ke Inggris kecil sekali, ibaratnya hampir susah ya, karena waktu sudah mepet dan ibaratnya agensi-agensi Inggris juga menutup kemungkinan untuk bisa berangkat dari ke sana. Kemungkinan saya sih berharap insya Allah tahun depan insya Allah lebih cerah lagi, lebih tertata lagi sistemnya, lebih lebih dibenarkan lagi sistem yang ada, agar kita semua insya Allah tahun depan bisa berangkat lagi ke sana, dan teman-teman yang berniat untuk khususnya kandidat baru bisa berangkat ke sana.
Oke, ambil keputusan dengan bijak, pahami dengan bijak. Apapun itu, semoga menjadi keputusan kalian yang baik ya untuk kedepannya. Semangat terus buat teman-teman, jangan patah semangat. Insya Allah ke depan ada jalan lebih baik. Kang Petang di sini dari channel Abi Arumi 24 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.